Subhanallah ya Pak Ustadz ya. Jadi sebetulnya kalau misalnya ilmu itu ada yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk para rasul, kemudian di bawah tingkatannya sampai tadi kita mendapatkan maunah pun bisa ya Pak Ustadz ya. Subhanallah. Dan ada juga ilmu yang memang itu tuh ada di alam gitu ya Ustadz ya, bisa dicari lewat penelitian dan lain sebagainya. Betul, ya Pak Ustadz. Baik. Nampaknya masih ada satu lagi pertanyaan nih Pak Ustadz dari adik kita ya. Silakan untuk satu orang lagi ya, boleh. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau menanya kenapa banyak kelompok-kelompok atau jamaah-jamaah yang satu dan yang lainnya saling salah menyalahkan. Padahal berilmu ya. Ya, luar biasa. Banyak nih Pak Ustadz kejadian-kejadian seperti ini. Aduh, merasa satu sama lainnya saling benar ya Pak Ustadz. Wah. Ini boleh langsung saya jawab ya? Boleh Ustadz. Ini yang terjadi, kelompok yang satu menyalahkan kelompok yang lain. Padahal dianggap, bahkan menganggap dirinya berilmu, sehingga mudah menyalahkan orang lain. Sering terjadi, yang satu sholat subuh pakai kunut, yang satu lagi pakai enggak kunut, ya. Atau terjadi, yang satu karena musolanya pakai kunut, ini enggak pakai kunut, bikin musola lagi. Nah, saya pernah ditanya itu oleh jamaah saya di Pondok Indah sana, Ustadz, gimana sih Ustadz? Sholat subuh itu yang benar yang mana? Yang pakai kunut atau yang nggak pakai kunut? Saya jawab, yang pakai kunut benar, yang nggak pakai kunut pun benar. Dijawab lagi sama jamaah, Ustadz kalau begitu yang salah yang mana? Yang salah yang tidak sholat subuh. Nah, betul ya Ustadz. Itu ya. jadi gini, kuncinya orang yang bisa menyalahkan orang yang mudah menyalahkan orang lain adalah menunjukkan dia dangkalnya ilmu. Orang yang luas ilmunya tidak mudah menyalahkan orang lain, apalagi na'udzubillah sampai mengkafirkan kelompok yang lain. Contoh yang konkret, ketika kita melihat seekor gajah, karena keterbatasan kita, misalnya kita rabah itu orang buta, kita rabah itu gajah belalainya, maka orang buta itu akan bilang bahwa gajah itu, ketika ada orang bilang bahwa gajah itu panjang, orang yang merabah belalainya tadi dia bilang benar. Tapi ketika ada orang buta yang merabah gajah, yang dirabah itu kebetulan kupingnya, kuping ini bahasa Indonesia ya? Telinga. Ya? Oh ya, telinganya. Maka dia akan bilang ketika ditanya, hei gajah itu apa sih? Maka dia akan jawab, gajah itu lebar. Nah, kalau dia tidak menguasai semuanya, ketika ada orang bilang bahwa gajah panjang, yang merasa gajah lebar, dia protes. Enggak, gajah itu lebar. Begitu juga sebaliknya. Tapi bagi orang yang tahu secara keseluruhannya, ketika ada orang bilang gajah itu panjang, dia akan jawab, betul gajah panjang kalau dilihat dari belalainya. Kalau ada orang yang bilang gajah itu lebar, betul gajah itu lebar kalau dilihat dari kupingnya. Begitu juga pertanyaan tadi, sholat subuh yang pakai kunut, betul karena sudah tahu ilmunya. Yang tidak pakai kunut, betul yang salah yang tidak sholat subuh. Ya. Aduh, subhanallah ya Pak Ustadz, ini memang banyak sekali ya hal-hal seperti itu terjadi di kita. Jadi akhirnya kadang-kadang suka milih, aduh yang pakai kunut salah, yang nggak pakai kunut salah, udah saya nggak sholat. Justru itu yang salah. Aduh, subhanallah nih Wah. Untuk tema kita kali ini menuntut ilmu memang menarik sekali ya Pak Ustadz, karena adik-adik kita yang hadir di sini juga dan para jamaah dari Majelis Hikmah Pondok Indah juga tentunya senantiasa untuk terus menambah ilmunya ya Pak Ustadz nih, walaupun sudah bisa dikatakan ada lebih senior dari yang sini. Saya nggak bilang tua ya, maaf nih. Sudah lebih senior tapi terus tetap untuk menuntut ilmu. Baik Pak Ustadz, alhamdulillah mutiara dakwah kita kali ini nampaknya waktu juga nih Pak Ustadz yang membatasi. Jadi untuk materi kita menuntut ilmu kali ini bisa ditarik satu kesimpulan. Baik, kesimpulan yang singkat bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban kita semua. Wajib, harus hukumnya, dan tidak mengenal batas sampai wafat. Dan ternyata ketika kita menginginkan ilmu, menginginkan kebahagiaan, maka dengan ilmu, baik di dunia maupun di akhirat. Man arada dunya fa alaihi bil ilm, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm, wa man arada huma
falaihi bil ilmu. Barang siapa menginginkan dunia, hendaknya dengan ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaknya dengan ilmu. Barang siapa menginginkan kedua-duanya, jawabannya adalah ilmu. Barakallah nih Ustaz, terima kasih tausiahnya mengingatkan kita Ya. senantiasa terus ya Pak Ustadz untuk benar-benar menuntut ilmu dan bisa mengaplikasikannya tentunya ya Pak Amin, Ustadz ya. amin, amin. Baik, alhamdulillah para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, demikian tema kita tadi tentang menuntut ilmu yang sudah disampaikan oleh Ustadz Hari Richel. Dan insya Allah mudah-mudahan tentunya kita bisa mendapatkan ibroh dari semua yang sudah disampaikan oleh beliau. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam gelaran selanjutnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.